Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Alas Roban. Aris adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang baru setahun menjadi sopir truk. Malam itu, ia mendapat tugas mendadak mengantar barang ke Jakarta. Jalurnya melewati Alas Roban, sebuah hutan yang sudah lama dikenal dengan berbagai cerita mistis. Alas Roban itu beda, Riz, kata Pak Surya, sopir senior di perusahaan tempatnya bekerja beberapa jam sebelum keberangkatan. Di sana banyak yang gak terlihat tapi ada. Kalau lihat apa-apa di jalan, jangan berhenti. Dan jangan lupa baca doa. Aris hanya tersenyum tipis mendengar peringatan itu. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal semacam itu. Bagi Aris, cerita-cerita mistis hanyalah bumbu pelengkap perjalanan yang sering diceritakan oleh para sopir veteran. Dengan tekad kuat dan segelas kopi di dashboard, Aris memulai perjalanannya pada pukul 11 malam. Saat truk perlahan memasuki wilayah Alas Roban, suasana mulai berubah. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi jalan. Cahaya lampu truknya terpantul redup di dedaunan yang lebat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di jalan. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya suara deru mesin truk yang mengiringi perjalanan. Untuk mengusir kantuk, Aris menyalakan radio. Awalnya terdengar lagu pop tahun 2000-an, tetapi mendadak suaranya berubah menjadi statis. Ia mencoba memutar channel, tetapi semua frekuensi menghasilkan suara gemuruh aneh. Akhirnya, Aris mematikan radio. Biasa, mungkin gangguan sinyal, gumamnya. Di tengah sunyinya malam, Aris tiba-tiba melihat sesuatu di jalan. Di bawah sinar lampu truk, tampak seorang wanita berdiri di tengah aspal. Bajunya putih dan kotor, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Orang jalan tengah malam? Kok aneh, pikir Aris. Ia memperlambat truk dan membunyikan klakson, tetapi wanita itu tidak bergerak. Merasa tidak enak, Aris memutuskan untuk berhenti sekitar 20 meter sebelum wanita itu. "Permisi, Bu, ada apa di tengah jalan?" teriaknya dari dalam truk. Tidak ada jawaban. Wanita itu berdiri kaku. Aris merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap mencoba bersikap tenang. Tiba-tiba, wanita itu berjalan mendekat dengan langkah pelan. Tubuhnya terlihat seperti melayang. Semakin dekat, semakin terlihat wajahnya penuh luka seperti habis terbakar. Aris spontan menginjak gas. Truknya melaju kencang meninggalkan wanita itu di belakang. Namun, dari kaca spion, Aris melihat wanita itu kini berlari mengejar truknya. Napasnya tersengal. Ia menambah kecepatan, tetapi wanita itu terus mengikuti dari belakang. Merasa sudah cukup jauh, Aris mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi, pikirnya sambil menarik napas panjang. Tapi kengerian itu belum selesai. Tanpa diduga, suara lembut seorang wanita terdengar dari jok penumpang. "Bawa aku pulang," katanya pelan, hampir berbisik. Aris membelalak, memalingkan wajahnya perlahan. Wanita itu kini duduk di sampingnya, dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Tubuhnya basah dan bau tanah menyengat memenuhi kabin. Dengan panik, Aris membaca doa apapun yang ia ingat. Tangannya gemetar memegang kemudi, tetapi ia terus melajukan truknya. Beberapa detik kemudian, wanita itu menghilang dan meninggalkan bau amis yang sangat menyengat. Aris merasa lega sejenak, tetapi nasib buruk belum selesai. Tidak lama setelah kejadian itu, mesin truk mendadak mati dan truk berhenti tepat di depan pohon besar yang tampak tua dan lapuk. "Kenapa lagi ini?" keluh Aris sambil mencoba menyalakan mesin. Namun, berkali-kali dicoba, truk tetap tidak hidup. Keheningan mulai terasa mencekam.
Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, pelan tetapi teratur, seperti milik sekumpulan orang. Aris melongok keluar jendela, dan matanya membelalak melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Mereka berbentuk seperti manusia, tetapi tanpa wajah dan tubuhnya gelap. Salah satu dari mereka tiba-tiba memanjat sisi truk dan mengetuk kaca dengan keras. Aris hampir pingsan karena ketakutan. Namun, sebuah sorotan lampu dari belakang truk menyilaukan pandangannya. Suara mesin kendaraan besar mendekat. Sosok-sosok bayangan itu mendadak mundur dan perlahan menghilang. Seorang pria tua turun dari kendaraan itu. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya sambil membawa lampu senter. Aris tidak bisa menjawab apa-apa, hanya mengangguk sambil menatap pria itu penuh rasa syukur. Mesin truknya yang tadi mati mendadak bisa hidup kembali. Pria tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Hati-hati di jalan ya, jangan lupa baca doa." Aris ingin mengucapkan terima kasih, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, pria itu dan kendaraannya sudah tidak ada. Jalan kembali gelap, seperti tidak pernah ada siapapun. Setelah keluar dari alas roban, Aris bersumpah tidak akan pernah meremehkan cerita mistis lagi. Malam itu, ia akhirnya tiba dengan selamat di Jakarta. Tetapi, kejadian di hutan itu selalu menghantuinya setiap kali ia melewati jalanan sunyi di malam hari. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear.